Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Rahman Yusufa dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat di sekitar saya yang mengikuti perkembangan isu-isu yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu siapa Pak namanya? Saya Solikin. Solikin, oke, dengan nama Bapak Solikin. Dan untuk kesibukannya ngapain aja Pak? Saya sebagai wira swasta, tetapi saya aktif di dalam organisasi sosial yang tentunya memperhatikan dengan isu-isu yang ada di perkembangan di masyarakat. Jadi Bapak ini adalah seorang wira swasta yang juga mengikuti isu-isu yang berkembang di Indonesia dan juga mengikuti apa yang sedang ada di media. Saya ingin membahas salah satu media yang pernah membahas tentang mobil gubernur Kalimantan yang seharga 4,5 miliar. Apakah Bapak pernah mendengar berita tentang itu? Ya, saya tahu dari media-media, dari TV, dari internet. Saya membacanya dan ya itu menjadi viral. Ya, betul. Itu menjadi viral karena ya harganya yang fantastis kan. Iya, 4,5 miliar. Ya. Jadi Bapak tahu nggak kalau itu sebenarnya nggak menyalahi aturan? Karena di dalam peraturan Menteri nomor 7 tahun 2006 itu nggak ada batasan harga ditentukan kepada pejabat daerah untuk membeli suatu mobil, karena di situ hanya tercantum cc dan jenis kendaraannya aja. Menurut Bapak gimana? Apakah Bapak mengetahui tentang peraturan ini dan juga bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya tahu dari pembahasan di media-media itu karena menjadi perdebatan, ya, itu viral. Jadi apa yang diperdebatkan itu memang secara aturan apa yang dilakukan oleh seorang gubernur ini tidak menyalahi dari ketentuan kan, tidak menyalahi dari ketentuan, akan tetapi itu menjadi di mata masyarakat menjadi tidak etis, tidak elok dengan kondisi harga yang fantastis. Nah, sementara ada pilihan, ya ada pilihan jenis kendaraan yang kalau dilihat fungsinya bisa sama dengan harga yang lebih murah. Ya, gitu. Adapun mengenai pendapat, ya pendapat saya ya mestinya umum juga gitu ya. Jadi memang tidak menyalahi aturan, kriteria yang ada di dalam aturan itu, tetapi kan ada rasa kepantasan sebagai seorang pemimpin gitu, yang mana kepantasan terhadap ada pembatasan terhadap suatu tindakan gitu ya, di mana masyarakat juga melihat seorang gubernur yang dipilih itu apakah mengutamakan kepentingan masyarakat atau tujuan pribadi, gengsi pribadi, ego pribadi. Sementara itu. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 itu mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi di dalam aturan itu tidak mengatur jelas dan konkret tentang kriteria harga yang harus dibeli oleh para pejabat sebagai kendaraan dinas, tapi hanya menjadi adanya aturan patokan dari segi cc dan juga jenis kendaraan, baik pejabat eselon 1 yang cc-nya mungkin bisa 2000 ke atas, dan juga jenis kendaraan yang dibebaskan mulai dari sedan, jeep, dan lain-lain. Dan menurut kami dari mahasiswa hukum, lihat kejadian seperti itu,
yang Gubernur Kalimantan Timur membeli mobil seharga 4,5 miliar demi marwahnya, demi marwah Gubernur Kalimantan Timur. Dari media itu kita muncul keresahan, apakah aturan ini sudah benar, dan juga apakah ada sekiranya potensi-potensi celah atau korupsi, atau bisa saja memarkup harganya. Menurut pendapat Bapak gimana? Apakah aturan itu sebenarnya sudah benar aturannya, atau perlu dikaji lebih ulang, lebih lanjut dan diperbaiki, atau ada yang harus ditambahkan? Ya mungkin secara spesifik dari aturan yang sudah ada, karena ternyata implementasinya ditemukan ada kemungkinan celah untuk memanfaatkan untuk sesuatu yang lebih daripada fungsinya, ya lebih baik dibuat yang lebih spesifik gitu. Lebih spesifik untuk misalkan ditambah dengan kisaran harga. Tadi kan disebutkan untuk jenis kendaraannya, terus aturan CC-nya, ya sesuai dengan nilai kewajaran yang ada, misalkan maksimal sekian, maksimal 1 miliar atau berapa. Kalau sampai 4,5 miliar kan, ya itu celahnya di situ karena memang tidak diberikan batas atas. Nah, tapi kan kita ini masyarakat itu sebagai fungsi kontrol sosial juga, gitu kan. Kalau memang tidak melanggar aturan, tapi kalau berlebihan, apa iya kan begitu, gitu kan. Apa nggak lebih baik digunakan untuk yang lebih bermanfaat lagi, program-program sosial, pemberdayaan masyarakat, kan gitu. Oke. Jadi dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh peraturan tersebut, akhirnya ada beberapa pejabat atau oknum yang menggunakan atau menyalahgunakan dananya yang terlalu besar untuk kepentingan atau tujuan pribadinya, sehingga muncul keresahan kami buat memberikan solusi, ya dengan cara kita menyampaikan aspirasi kepada salah satunya tokoh masyarakat Bapak Solikin, dengan cara-cara seperti ya mengubah regulasi atau menambah regulasi yang ada dalam peraturan Menteri nomor 7 tahun 2006 tersebut dan lain sebagainya. Oke, mungkin sebelumnya ada tambahan lagi Pak? Cukup ya. Cukup. Oke, mungkin itu saja dari kami kelompok 8. Saya Arsyad Temana Yusufa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.